Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahu wa tawalahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأخبار. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات من نور شمسك. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التقوى. الحمد لله رب العالمين. Sebelum kita memulai pengajian kita, seperti biasa kita mengirimkan suratul Fatihah kepada pengarang kitab yang insya Allah kita akan kaji pada malam ini, yaitu kitab Hilyatus Syabab di Syekh Al-Hajj Al-Mukarram Al-Mawfurullah Abdurrahman Al-Budalli, atau kita sering akrab bersama dengan Anda Gauta Haji Rahman. Ala hadhihi niyya al-fadhil. Baik. Nah, sebelum kita memulai pengajian kita juga, sebagaimana yang saya telah jelaskan dan sampaikan pada pekan lalu, bahwa metode pengajian khusus di pengajian saya ini kita pilih bersama, yaitu pelajaran yang akan dipelajari itu akan dibaca oleh santri, ya. Jadi bukan ustadznya yang baca. Bagaimana cara baca itu? Ustadz yang baca, diterjemahkan sendiri, baca sendiri, terjemahkan sendiri. Bagaimana kalau salah Ustaz? Tidak apa-apa. Itu belajar. Tidak ada orang belajar itu langsung pintar. Pasti ada salahnya. Nah, disitulah kalian menikmati proses belajar kalian. Dan sekarang insya Allah kita akan masuk ke bab 12, yaitu tentang, nanti akan dibaca oleh temanmu yang sudah terjemahkan. Dan saya sudah sampaikan pekan lalu juga bahwa insya Allah pada malam ini kita akan baca sampai dari kata ad-darsu, itu paling atas. Ada semua kita nih? Belum ada? Labas. Ya, dengar saja, perhatikan. Nah, yang santri baru, bagi yang sudah ada kitabnya, perhatikan memang. Kalau misalnya pekan depan ada kesempatan untuk membaca, nah maju membaca. Nanti setiap santri atau santriwati membaca, saya akan catat namanya dan saya akan store namanya ke Ustaz. Inilah nama-nama yang membaca. Ya, insya Allah ada ya nilai plusnya untuk kalian. Dari kata atas sampai kata nizamiha, itu paragraf kedua. Ya. Nah, sekarang kita mulai dari Ikhwan. Nah, siapa yang sudah terjemahkan dan siap baca? Ikhwan. Ya, bagi santri yang baru saya ulangi, kalau masih belum ada kitabnya, cukup diperhatikan. Bagi santri yang lama, nah, tentu ini menjadi peringatan buat kalian, bukan lagi menjadi sebuah maklumat, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh guru kita Pak Prof tadi, ketika ada bukan karena ajaran baru, itu bedanya ilmu dengan maklumat. Nah, kalau kalian ini sudah bukan lagi maklumat. Nah, kalau santri baru mungkin masih sekedar maklumat, tapi kalau bagian santri yang lama ini sudah menjadi ilmu, sudah menjadi pengetahuan, tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, yang Ikhwan, ada yang baca? Bisa baca? Ah, Ikhwan, hai, mana kelas 3-nya nih? Nggak ada?
Yang sudah terjemahkan dan siap membaca. Tidak ada ya? Saya hitung. Satu, dua, tiga, sampai lima. Sampai 10 balik. Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Nah, waktu habis. Kuat. Ada yang bisa baca? Bukan siapa? Kamu. Bukan pelajaran yang lalu ya? Yang akan datang. Nah, Bismillah, baca. Dengarkan ya. Wajib apa? Ya. Terus wajib al-muhafadzah. Apa? Dalilun ala ijtihad apa tadi? Oke, terus sudah. Siapa siapa terjemahkan itu sendiri? Ada yang bantu? Siapa bantu? Oh, oh ya, nggak apa-apa ya. Nah, lain kali kalau bisa, tapi yang buka kamus kamu sendiri, yang buka kamus. Bagaimana cara mau cari terjemahannya? Apa? Oh, salin. Oh, ya itu tidak jadi masalah. Yang penting dia membaca. Nah, pekan depannya kalau bisa, kalau ada kamusmu, nah, cari kata sendiri supaya bisa dikoreksi. Ya, dari Ufri, adakah dari Ufri bisa baca? Kayaknya enggak gitu ya.
Dari Ubri ada yang bisa baca dari Ubri? Hmm. Oke, kita percepatnya. Mungkin eh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagi santri baru cukup catat saja apa yang saya terjemahkan. Bagi yang sudah ada kitabnya, ikhwan maupun akhwat, ya, perbaiki apa yang mungkin kurang cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tsani asyar. Ad-darsu pelajaran. At-tsani asyar 12. Disambung pelajaran yang ke-12. Mana mana di situ artinya yang itu, Ustaz? Yang kata yang. Nah, ad-darsu asani sama asyar itu. Nah, di situ ada terdapat di alif lamnya. Ya, biasanya itu menjadi sifatnya. Ad-darsu tsani asyar pelajaran yang ke-12. Adabul madrasati, adab-adabnya madrasah, sekolah, atau adab-adab di sekolah. Adabul madrasati, adab-adabnya sekolah, atau bisa juga adab-adab di sekolah. Ya, itu lebih cocok. Yajibu alaika an tadkhula al-madrasah ta kulla yaumin fil waqtil mahdud. Yajibu alaika, wajib bagimu. Yajibu wajib, alaika atasmu atau bagimu. Yajibu wajib, alaika atasmu atau bagimu bisa juga. Antadkhula, masuk, atau bisa juga kalau mau lebih lengkapnya untuk masuk, atau masuk saja juga bisa. Yajibu alaika antadkhula, wajib bagimu, wajib atasmu, antadkhula, untuk masuk atau masuk saja. Terserah yang mana nyaman dulu. Kulla yaumin, kulla setiap, yaumin hari, ya, setiap hari. Kulla yaumin setiap hari. Fil wakti, fi, pada, al wakti. Ah, apa artinya al wakti? Alif. Waktu. Masa. Betul waktu. Nih, kenapa goyah? Betul atau tidak itu waktu? Hah? Insya Allah. Eh, apa ragu? Artinya waktu. Di, pada, al wakti, waktu. Berapa kata mendapat? Yajib, wajib, alaika, atasmu atau bagimu, an tadakhula, untuk masuk. Tadakhula itu artinya masuk, berasal dari kata dakhala yadkhul. Al madrasata, apa artinya al madrasata? Sekolah. Kalau kulla setiap, yaumin apa artinya yaumin? Ikram. Apa artinya yaumin? Hah? Apa?
Hah? Apa maksudnya? Hah? Hari. Angka seorang aja. Fil waktu, fi artinya pada. Waktu. Al mahdud yang apa? Siapa bilang? Hah? Ya itulah. Al mahdud yang telah di al mahdud kalau secara letterlet itu kalau secara maksudnya yaitu arti aslinya hadda yahuddu mahdud artinya itu dibatasi, terbatas. Maksudnya ya yang telah ditentukan gitu. Al mahdud yang ditentukan. Yajibu alaika wajib bagimu antadkhulal madrasata untuk masuk madrasah sekolah. Maksudnya pergi ke sekolah. Kulla yaumin setiap hari fil waqtil mahdud pada waktu yang telah ditentukan. Jam berapa masuk sekolah? Hah? Setengah sembilan. Kalau bilang setengah sembilan. Eh, apa mau kerja itu 30 menit dari jam 8 itu setengah sembilan? Hmm. Ya, jangan bohong. Ya. Kalau bisa hadir lebih cepat, hadir. Itu peraturan pertama. Jadi peraturan pertama di sini ada adabnya di madrasah. Wajib bagi kalian kata Andre Kurota antara bulan madrasah kulla yaumin fil waqtil mahdud. Hendaknya kalian masuk ke madrasah, ke madrasah, ke sekolah setiap hari fil waqtil mahdud pada waktu yang telah ditentukan. Bertanya aku jam berapa sih waktu yang telah ditentukan? Jam 8. Tapi waktu sebelum maghrib jam 7.30 sekali di kelas atau jam 7.30 sholat duha dulu, situ siap-siap pergi ke kelas itu. Jadi kita di sini ya, saya tegaskan sekali lagi kita di sini berbicara tentang adab, berbicara tentang adab. Apa tadi Nabi bilang Pak Prof? Eh, mana ini? Oh ini apa tadi Nabi bilang Pak Prof? Tentang adab? Kenapa kenapa memang penting sekali adab kak? Nah, kenapa penting sekali adab? Nah, ini apa Nabi bilang tadi Pak Prof tadi siang. Nah, jangan sampai kamu ini mau dengar saja di Pak Prof. Tidak ada pelajaran bisa mengambil. Saya saja tadi terlambat teman datang. Ada bisa bertanya, ada juga bisa mengambil. Nah, siapa sini? Nah, yang paling depan Pak. Siapa sini Pak? Paling depan dulu. Nah, kamu apa apa kenapa memang penting sekali adab? Apa Nabi bilang tadi Prof Pak Prof? Hmm. Bicara. Jangan takut salah. Ya. Coba bisa orangnya nanti. Kenapa? Apa? Enggak ada persoalan itu. Masa? Udah mulai saya dulu di mana kan tadi? Eh, bukan misalnya di belakang, kerangka untuk di pagar. Eh, Nah, siapa yang tahu kenapa kenapa memang harus belajar adab orang? Nah, kenapa memang harus belajar adab? Penting nggak itu adab? Kenapa penting? Kenapa? Kenapa Nabi bilang Pak Prof itu adab itu penting? Mau jawab kenapa? Kenapa? Kenapa adab itu penting? Eh, ah, coba dengar itu. Di mana posisi tadi? Di belakang, tengah-tengah.
Itulah kemarin berapa kali saya bilang, la yanalal ilma thalibu illa bi amrayni. Nah, apa? Teruskan artinya. Nah, itu. La yanalal ilma thalibu illa bi amrayni. Tidak akan mendapatkan seorang penuntut ilmu itu ilmu kecuali dengan dua perkara, dua hal. Biqalbin aqulin, dengan hati yang selalu berpikir, walisanin saqulin, dengan lidah yang selalu bertanya. Hmm. Jadi gunakan itu indera kita, pendengaran, penglihatan, ya. Jangan sampai didengar saja. Itu misalnya mau dengar istilah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk dari telinga kanan, keluar lagi telinga kiri. Terbuang-buang waktu di atas itu capek. Baru tidak ada bisa ngomong. Ya, gitu. Jadi kenapa tadi harus belajar adab? Karena ada orang, ya, ya, ilmu saja dia punya, banyak saja dia ilmunya, tapi nampaknya ilmunya untuk bodoh-bodohi orang. Ya, itu itu kalau tidak ada adabnya. Tapi kalau ada adab, kemudian ilmu itu dipegang oleh orang yang beradab, insya Allah pasti bermanfaat. Ya, coba lihat, kita ini tidak kekurangan orang pintar. Ya. Negara kita ini insya Allah tidak kekurangan orang pintar. Banyak sekali profesor, banyak sekali doktor. Apa yang kurang? Orang yang beradab. Ya. Buktinya apa? Banyak orang yang korupsi. Bayangkan ya, orang yang nggak bisa dapat uang kalau bukan dengan ilmu. Tapi dengan ilmunya itu bagaimana? Ngepegang itu uang. Kalau tidak punya adab, habis. Dikasih habis uangnya kita. Begitu ya. Jadi ilmu itu harus dibarengi dengan adab. Kalau Anda bilang tadi Pak Prof, satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Kemudian itu tadi peraturan pertama, yajibu 'alaika an tadkhulal madrasata kulla yawmin fil waqtil mahdud. Wajib bagimu, wajib bagi kita semua agar pergi ke madrasah setiap hari pada waktu yang telah ditetapkan, waktu yang telah ditentukan. Waktunya jam 8 kalau bisa on time, atau dibilang istilah on time. Apa itu on time? Tepat waktu gitu. Coba datang sebelumnya 15 menit sebelumnya, 30 menit sebelumnya. Semakin cepat semakin bagus. Kenapa? Kalian bisa manfaatkan waktu kalian sebelum ya tiba waktu yang wajibnya, yang belajar. Tiba waktu belajar wajib kalian. Bisa membaca, pelan. Kemudian peraturan yang selanjutnya, adab yang selanjutnya. Wa an ta'addaba li haqqi asatidika. Wa an tata'addab, dan hendaknya kalian, engkau beradab fi, pada, hakti, apa dibilang hak, apa artinya hak itu? Hah? Hak, apa dibilang hak? Sesuatu yang harus kita penuhi pada seseorang. Ada hak-haknya guru, ada hak-haknya kalian. Apa haknya kalian? Haknya kalian adalah diajar. Jadi kewajibannya guru adalah mengajar. Berarti kalian berhak untuk diajari. Dan tapi guru juga punya hak dari kalian. Apa haknya guru? Apa? Beradab kepada guru. Penuhi hak-haknya guru. Ya.
harus dihormati guru, jangan mengangkat suara di depan guru, berbicara pelan-pelan, ya. Tapi pelan-pelan bukan berarti sampai tidak kedengaran suaramu. Harus kedengaran suaranya, tapi pelan-pelan, bicara yang satu. Peraturan yang keberapa, Min? Dua. Kemudian yang ketiga. Nah, saya ulangnya wa anta ta'addaba fi haqqi asatidika, hendaknya kau beradab pada haknya asatid. Nah, asatid ini mufrad, musanna atau jama'? Jama' apa? Hah? Jama'? Jama' taksir. Apa mufradnya? Hah? Apa mufradnya ikram? Apa mufradnya asatid? Hah? Apa? Apa mufradnya asatid? Siapa yang tahu? Nah, seringnya itu mau sebut-sebut ya. Ah, apa? Nah, ustadun. Kalau kalau ustaz itu apa jamaknya? Kita percepat sedikit. Sudah. Sudah. Wa anta ta'addaba fi haqqi asatir, dan hendaklah engkau beradab pada haknya ustaz-ustaz kalian atau guru-guru kalian. Kalau di Arab Saudi itu ustaz itu profesor. Ustaz di Indonesia itu banyak sekali profesor. Nah, bilang ustaz, ya. Tapi beda tempat, beda kebiasaan. Kebiasaan kita di sini, kalau ustaz itu panggilan untuk orang yang bisa mengajarkan agama. Minimal dia bisa ajar Quran. Kalau dia bisa mengajar lebih daripada itu lagi, biasanya dipanggil al-mukarram. Kalau ustaz itu umum, buktinya di sini kan masih banyak sekali yang panggil ustaz, ustaz, ustaz. Tapi kalau di Saudi, di Arab Saudi itu ustaz itu artinya profesor. Jadi kalau ditulisan nama Ustaz Dr. Muhammad bin ini misalnya, gitu. Itu sekedar pengetahuan saja, sekedar maklumat. Wa tuaddi wajibahu, wa tuaddiya wajibahu, dan memenuhi atau bisa juga melaksanakan. Adda yuaddi itu melaksanakan sampai selesai. Adda yuaddi itu bermakna itu melaksanakan, melakukan sesuatu sampai selesai. Yuaddi. Wa tuaddiya wajibahu, dan memenuhi apa? Apa? Ya, kewajiban-kewajiban mereka. Ada yang kasih tugas. Nah, makanya itu PR bahasa Arabnya apa? Al-wajib. PR, pekerjaan rumah. Bahasa Arabnya adalah al-wajib. Minal ihtirami, bagian dari penghormatan. Jadi yang bisa kita pahami di sini, termasuk menghormati guru-guru kita adalah beradab kepadanya, pada hak-haknya. Kemudian memenuhi kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada kita. Yang berapa saya? Sisa 10 menit lagi.
Sudah ya? Sudah. Al-muhafadzatu 'ala al-awqatil madrasah. Al-muhafadzatu, ah, apa tadi mengartikan al-muhafadzatu? Apa? Bisa menjaga, memelihara. Hmm. Menjaga atau garis miring itu memelihara 'alal awqatil madrasah, terhadap waktu-waktu sekolah, atau bisa juga tidak usah pakai terhadap di situ. Memelihara waktu-waktu sekolah. Awqat itu jamak dari waktu. Awqat waktu-waktu. Madrasah, madrasah sekolah. Al-muhafadzatu 'ala awqatil madrasah, memelihara waktu-waktu sekolah, maksudnya ya jam-jam pelajaran, kapan kau masuk, kapan istirahat, kapan waktunya belajar lagi, kapan waktunya baru pulang. Itu apa? Dalilun adalah tanda. Dalilun itu tanda. Artinya dalilun tanda. Apa artinya dalilun? Siapa? Apa artinya dalilun? Kau bertanya, bukan orang. Apa artinya dalilun? Hmm. Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Perhatikan apa artinya dalilun ini. Mendengar? Kasih tahu ya. Artinya dalilun. Artinya dalilun adalah tanda. Itu sampaikan Anda. Kasih tahu. Coba ya, mau bisa orang. Kasih selesai begini. Tapi nih, kasih tahu. Dalilun itu artinya tanda. Nah, baru kamu kasih tahu juga yang di depanmu. Kasih tahu. Bilang dalilun itu artinya tanda. Nah, baru kamu kasih tahu juga ini. Dalilun itu artinya tanda. Nah, kamu, oke? Apa artinya dalilun? Apa bahasa Arabnya tanda? Hmm. Oke. Dalilun alal ijtihad, itu tanda kesungguhan. Ijtihad artinya apa artinya? Kau apa artinya? Artinya ijtihad. Hah? Apa artinya ijtihad? Kesungguhan. Ini kalian ini perlu dilatih konsentrasi kalian. Perlu dilatih eh, apa ya? Ya, konsentrasi kalian. Ijtihad artinya apa bahasa Arabnya kesungguhan? Saya pilih paling belakang di ujung. Apa bahasa Arabnya kesungguhan? Hmm. Kamu apa bahasa Arabnya kesungguhan? Apa? Ijtihad. Dalilun ala ijtihadi adalah tanda kesungguhan. Jadi santri-santri yang menjaga waktu-waktu madrasah datang tepat waktu, bahkan datang sebelum waktunya, ya istirahat pada waktunya, pulang pada waktunya, bermain pada waktunya, dan lain-lain pada waktunya, itu kata Gregorita dalilun ala ijtihad, itu merupakan tanda kesungguhan, tanda-tandanya. Jadi tanda-tandanya santri yang bersungguh-sungguh itu siapa? Dia yang jaga waktu-waktu, tahu kapan waktu istirahat, tahu kapan waktu main, tahu kapan waktu belajar, dan yang lain sebagainya. Ya, jadi kalau lawannya kesungguhan apa?
Itu malas. Jadi kalau ada yang tidak jauh waktunya, berarti termasuk masa. Iya kak? Termasuk malas kayak itu orang yang tidak menjaga waktu. Wa anha, dan keterlambatan dari anha itu artinya dari waktu-waktu tersebut. Hanya itu kembali kemana? Siapa bisa di sini? Itu anha kan ada hadis itu. Kembali kemana itu domirnya? Hah? Waktu-waktu. Oke. Sama. Dalilun, apa artinya dalilun? Apa bahasanya tanda? Dalilun. Alal alal kasar. Apa artinya kasar? Apa lawannya ijtihad? Hah? Apa lawannya ijtihad? Kasar. Apa lawannya kasar? Apa artinya kasar? Apa lawannya kemalasan? Apa bahasanya malas? Paham? Nice. Gitu. Sudah diterjemahkan? Hah? Bagian terlambat, lihat catatannya temannya. Kemudian bertanya, oh kenapa bisa terjemahkan, nah saya tidak. Berarti yang tidak terjemahkan itu yang ijtihad atau kasar. Kasih besar seorang yang tidak terjemahkan itu kasar. Jangan ya, tidak boleh. Kalau ada kita tahu teman kita yang memang kelihatannya malas, tetap kita tidak boleh mengatakan bilang ah, itu malas itu orangnya. Cukup kita tahu dalam hati dan berdoa ya Allah mudah-mudahan saya jauh dari sifat-sifat yang saya lihat yang buruk, ya. Jauh dari kemalasan. Kita lanjut. Min husnil adabi, min husnil adabi, termasuk baiknya adab. Min itu sebenarnya artinya itu dari min, tapi di sini kita artikan termasuk. Husni baik atau bagus. Al adab, apa artinya al adab? Untuk apa artinya al adab? Al adab, apa artinya al adab? Hah? Adab, apa artinya adab? Itu ya gampangnya al adab adab. Hmm. Hmm. Min husnil adabi, termasuk bagusnya atau baiknya adab. Kita dengar azan.
Masa kamu. Nah, kita lanjut. Bagaimana tadi? Termasuk baiknya atau bagusnya ada antara kulal madrasah, apa artinya tadkhulul madrasah? Masuk sekolah. Sudah diulangi itu berapa kali? Dua kali. Tadkhulul madrasah, masuk sekolah. Di kulli huduin wasakinah. Dengan apa? Wasakinah dan apa? Ah, hudu dengan apa? Hudu wasakinah. Hudu dan sakinah ini mengarah ke satu makna, yaitu tenang, diam, diam dan tenang. Wa an tuhafidha ala adaiha adabiha, dan hendaknya tuhafid, menjaga ala adabiha, terhadap adab-adabnya, maksudnya adab-adabnya di madrasah. Hanya itu kembali kemana? Hah? Madrasah. Kenapa bisa kembali ke madrasah? Maksudnya kenapa di situ bukan ada bihi? Kenapa di situ ada biha? Kenapa bukan ada bihi? Hah? Nah, betul. Madrasatun ada nama marfu'nya. Kenapa memang kamar marfu'? Ah, tanda muannas itu. Itu enaknya kalau coba. Itu enaknya kalau orang tahu. Di sana tahu, oh ini kembali ke sini. Nah, nanti ini santri baru kita juga akan belajar itu. Insya Allah. Makanya belajar dengan i i ijtihad, bersungguh-sungguh. Nah, wamiha dan aturan-aturannya atau sistem-sistemnya. Nizam bisa peraturan-peraturannya saja supaya lebih mudah kalian paham. Dan itu juga yang cocok. Ya, saya ulangi dari atas ya. Perhatikan ad-darsul tsani asyar, pelajaran yang ke-12. Adabul madrasati, adab-adab di sekolah, adab-adab di madrasah. Menerjemahkan semua juga ini. Nah, menerjemahkan jalan. Kelas berapa? Kelas berapa? Kamu yang senior di sini. Harus kalian yang lebih beradab. Kalian yang ngajar adab sama adik-adik. Ad-darsul tsani asyar, pelajaran yang ke-12. Adabul madrasati, adab di sekolah. Yajibu alaika, wajib bagimu, antara bulan madrasah, masuk madrasah, atau pergi ke sekolah, masuk ke sekolah. Kulla yaumin, setiap hari, fil waqtil mahdud, pada waktu yang telah ditetapkan atau ditentukan. Wa anta ta'addaba, dan hendaknya kalian beradab fi haqqi asatidika, pada haknya ustaz-ustazmu. Jadi kalau ada disuruhkan kau kerjakan, ya, selama itu bukan dosa. Wa tu'addi wajibahum, dan memenuhi tugas-tugas mereka, tugas yang diberikan kepada kalian. Pergi. Ya, selama bukan apa? Selama bukan perintah untuk berbuat dosa. Ya. Minal ihtirami, itu semua bagian dari penghormatan kepada kalian. Jadi
eh, beradab kepada mereka, kemudian memenuhi kewajiban mereka itu bagian dari kehormatan. Al-muhafadzatu 'ala al-awqatil madrasah. Coba baca terjemah Bang. Lanjut. Al-muhafadzatu 'ala al-awqatil madrasah. Coba lanjut. Apa artinya situ? Hmm. Kamu ini apa sih? Baru baca. Ya, kamu coba. Al-muhafadzatu 'ala al-awqatil madrasah. Apa artinya? Al-madrasah. Al-muhafadzatu 'ala awqatil madrasah, memelihara waktu-waktu sekolah, saya menjaga waktu-waktu yang telah ditetapkan sekolah, di sekolah juga. Dalilun, apa artinya dalilun? Tanda. Apa bahasa Arabnya tanda? Dalilun. Alal ijtihadi, tanda-tanda apa? Apa bahasa Arabnya kesungguhan? Apa lawannya ijtihad? Apa bahasa Indonesianya kasih? Apa bahasa Arabnya ijtihad? Ijtihad. Wa ta'akhkhur anha, dan ah, dan apa di situ? Wa ta'akhkhur. Apa tadi menerjemahkan? Keterlambatan. Anha, dari apa sih itu? Anha itu kembali ke, itu hanya kembali ke madrasah atau waktu-waktu? Nah, itu. Itu. Dalilun alal kasal. Dalilun, apa artinya dalilun? Tanda. Apa bahasanya tanda? Dalilun. Kasal bahasa Indonesia apa? Malas. Apa bahasa malas? Al kasal. Min husnil adabi, termasuk apa? Baiknya adab atau bagusnya adab. Apa bahasanya tadkhulul madrasah? Masuk sekolah, masuk madrasah. Bikulli hudu'in wa sakinah. Nah, dengan diam dan tenang. Tuh, bisa satu batas itu tenang saja. Meskipun kedua kata ini ada perbedaan. Ya. Itulah bahasa Arab penuh kaya akan makna dan kosakatanya. Ada satu kata memiliki banyak makna. Ada satu kata di bahasa Indonesia tetapi memiliki dua kata di bahasa Arab. Seperti yang pernah saya bilang, kata bahasa Arabnya membaca itu ada dua. Nah, apa? Apa yang bisa disebutkan? Bahasa Arabnya membaca itu ada dua. Hah? Qara'a, terus apa lagi? Tala, utlu ma uhiya. Tala, itu dibilang tilawat Al-Quran, pembacaan Al-Quran. Coba, kenapa bisa dua ini kata berbeda tapi satu jadi? Nah, di situ memiliki perbedaan makna yang eh, mendalam lagi. Kemudian wa antu hafid, apa artinya wa antu hafid? Hendaklah kamu menjaga ala adabiha, apa? Adab-adabnya apa? Sekolah. Wa nidhamiha, dan peraturannya kembali nyanyi itu kembali kemana nyanyi? Sekolah. Saya kira itu yang sempat kita pelajari dari kitabnya Guruta. Mudah-mudahan kita mendapatkan eh, tambahan ilmu dan bersungguh-sungguh dalam belajar dan menjaga waktu-waktu belajar. Karena itu apa? Itu adalah dalilun. Apa artinya dalilun? Enggak. Sebetulnya dalilun, dalilun, dalilun. Ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر صلى الله عليه وسلم اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا اللهم ذكرنا فيما علمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله عليه وسلم سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وبالله التوفيق والدعوة والإرشاد والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya ingat untuk pekan depannya